Hai teman-teman semua, welcome back to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari novel Tragedy of Prewedding, di mana di episode sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana pertemuan Rico dengan seorang lelaki berdarah Turki, yang juga merupakan sahabat sekaligus rekan kerja dari Adnan. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Akankah Rico dan Bilgi dapat berteman? Sepertinya akan semakin menarik. Tonton terus kelanjutan ceritanya sampai selesai ya. Sebelum mendengarkan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video berikutnya. Selamat menonton. Episode 26, Keyakinan Citra. Mendengar penuturan itu, Rico hanya bisa menyunggingkan senyumnya. Ia pun merasakan hal yang sama. Meski pertemuannya dengan sosok Adnan masih terbilang cukup singkat, tetapi ia pun meyakini bahwa lelaki itu memanglah orang yang berhati baik. Sayangnya, ia malah memiliki saudara yang berhati busuk hingga tega mengkhianatinya. Mendengar ucapan itu, saya juga jadi teringat sama sahabat saya. Kebetulan, dia pun sudah mendahului kita. Sambil mengajak duduk lelaki itu, Rico pun menceritakan tentang apa yang ia rasakan selama mengenal sosok Adnan. "Oh ya, memangnya apa yang terjadi dengan sahabatmu?" tanya Bilgi yang tampaknya mulai tertarik dengan penuturan Rico. Sejenak Rico pun terdiam, menimbang-nimbang apa yang akan ia ceritakan. Namun hatinya berkata ini adalah kesempatan yang baik untuk menceritakan apa yang ia ketahui. Meski Adnan sudah memperingatinya untuk tidak secara gamblang mengatakan semuanya pada Bilgi. Tentu saja khawatir jika rencana yang telah mereka rancang tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dia belum lama ini meninggal. Sebelumnya dia ditemukan tidak bernyawa di sungai. Banyak yang bilang kalau sahabat saya itu tewas karena tenggelam. Sedangkan dari hasil visum menjelaskan bahwa sebelum dia tenggelam, dia sudah lebih dulu tewas karena mengalami penganiayaan. Terbukti karena di sekujur tubuhnya pun terdapat banyak luka lebam. Entahlah, sampai sekarang belum ada kejelasan apa-apa lagi dari pihak kepolisian. Beber Rico. Mendengar hal itu, Bilgi tampak termangu. Tentu saja ia jadi teringat dengan sahabatnya yang tak lain adalah orang yang sama dengan yang tengah dibicarakan oleh Rico. Namun, Bilgi memang tidak mengetahui secara detail mengenai kematian sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Yang ia ketahui hanyalah sebatas tewasnya Adnan karena tenggelam. Mengingat ia baru saja kembali dari negara asalnya karena sebuah urusan bisnis, membuatnya terlambat mengetahui berita kematian sahabatnya itu. Cukup tragis. Saya turut berduka cita atas kematian sahabatmu. Tapi, jika polisi masih belum menemukan siapa penjahatnya, berarti ada kemungkinan orang yang membunuh sahabatmu itu bukanlah orang yang sembarangan, hingga bisa menghapus jejak kejahatannya, ujar Bilgi dengan tatapan yang serius. "Ya, kamu benar. Memang mereka bukan orang sembarangan," balas Rico dengan raut wajah yang datar. "Lalu, sebagai orang terdekatnya, apa kamu tidak mencurigai seseorang?" tanya Bilgi membuat Rico tercekat. Lelaki itu menghela napas panjang dan kemudian berkata, "Entahlah, sangat sulit untuk diucapkan, karena khawatir akan menjadi fitnah. Tapi yang jelas saya yakin, orang yang telah berbuat jahat pada sahabat saya itu adalah orang yang terdekat yang sudah mengkhianatinya." Papa Rico membuat Bilgi menganggukkan kepala. Benar, terkadang banyak sekali kasus kematian yang begitu janggal, yang ternyata pelakunya dari orang terdekat si korban. Wallahu alam, kita hanya bisa berdoa agar keadilan selalu berpihak pada yang benar, ujar Bilgi. "Kalau boleh saya tahu, sahabat Anda itu meninggalnya karena apa?" tanya Rico. "Kabar yang saya dapatkan itu, beliau tewas karena tenggelam juga. Tepatnya saat dia hendak menuju lokasi pemotretan pranikahnya. Katanya sih tiba-tiba saja dia tidak bisa dihubungi dan menghilang begitu saja. Ketika ditemukan, sudah dalam keadaan yang tak bernyawa di sungai." Bilgi mengingat beberapa informasi yang ia dapatkan. "Tapi bagaimana dia bisa tenggelam?" tanya Rico kembali, membuat Bilgi tampak tercenung. "Aku pun tidak tahu. Tapi aku juga merasa ada yang aneh dengan kematian sahabatku itu. Entahlah, aku juga belum mencari tahu banyak soal ini, karena aku saja baru kembali dari Turki, dan baru mengetahui bahwa Adnan sudah meninggal,"
Mungkin lain waktu aku akan berkunjung ke rumahnya untuk menanyakan lebih jelas tentang musibah yang menimpanya kala itu, ujar Bilgi yang dibalas anggukan kepala oleh Rico. Kemudian mereka berbincang-bincang panjang. Meski ini pertemuan pertama mereka, tapi tampaknya keduanya bisa lebih cepat akrab dan merasa senang bisa berkenalan satu sama lain. Bilgi merasa Rico banyak memiliki kesamaan dalam berbagai hal dengan mendiang sahabatnya, Adnan. Membuat ia seperti merasa bahwa sahabatnya itu masih ada di dekatnya, meski dalam sosok orang lain. Bilgi pun tipikal lelaki yang sama baiknya dan bijaksananya seperti Adnan. Tidak sombong, juga membeda-bedakan. Meski ia tahu bagaimana latar belakang Rico, ia tetap menganggapnya sebagai teman baru yang baik untuknya. Setelah cukup lama berkenalan, kini keduanya pun saling berpamitan. Sebelumnya mereka juga sudah saling bertukar nomor ponsel, agar sewaktu-waktu jika ada waktu mereka bisa bertemu kembali dan berbincang-bincang santai seperti ini, menjalin silaturahmi yang baik. Keesokan harinya, Adnan menghampiri kembali Rico yang sedang bersiul-siul sambil bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Lelaki itu tampak lebih segar dan sangat bersemangat. Ia pun tak lagi tersentak kaget saat sosok Adnan tiba-tiba hadir di dekatnya. Seperti sudah menganggap hal yang biasa juga menganggap bahwa Adnan adalah sahabatnya dalam dunia nyata. Gue salut banget sama lu dan si Bilgi itu. Kalian itu orang-orang keturunan konglomerat, tapi nggak kayak anak-anak orang kaya lainnya, yang kebanyakan pada sombong, arogan, dan sok. Kalian bisa merendah dan mau berteman dengan siapapun, termaksud gue yang bukan siapa-siapa. Rico berdecak kagum mengingat betapa baiknya lelaki seperti Adnan dan sahabatnya itu. Selama ini, ruang lingkup kehidupan Rico memang bukanlah dari orang-orang terpandang dan kaya raya. Bahkan terkadang seringnya ia dipandang sebelah mata, meski oleh orang-orang yang hanya memiliki nama di dalam desa saja. Iya, Bilgi itu orang yang sangat baik hati dan bertanggung jawab. Gua mengenal dia sewaktu masih sekolah dulu. Persahabatan kami terus terjalin hingga kami memiliki misi dan visi yang sama untuk membangun sebuah perusahaan. Dan bersyukur semua itu telah terwujud. Meski gua menikmatinya dalam waktu yang begitu singkat ini. Tapi gua senang, karena hasil kerja keras itu bisa dilanjutkan dengan baik oleh beliau. Gak akan terbayang kalau sampai perusahaan gua itu jatuh ke tangan orang yang salah, ujar Adnan. Yakin aja, Bilgi pasti bisa memimpin perusahaan itu dengan baik. Gak akan ada yang bisa mengambil jerih payah kalian kok, ucap Rico sambil tersenyum. Kemudian ia langsung beranjak meninggalkan rumah kontrakannya dan bergegas menuju bengkel tempat ia bekerja. Sementara itu di lain tempat, Citra sudah terlihat begitu sehat. Ia tengah bersiap-siap dan bergegas menuju mobilnya, membuat Hana terheran melihat putrinya yang tampak begitu tergesa-gesa dan meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Citra, kamu mau kemana? Panggil Hana, membuat langkah gadis itu terhenti. Aku ada urusan sebentar di luar. Citra kemudian mencium punggung tangan ibunya. Aku berangkat dulu ya, Ma. Urusan di mana, Nak? Apa penting banget? Kamu kan baru aja sembuh, harus banyak istirahat, ujar Hana, membuat Citra memutar bola mata dengan malas. Ma, masih percaya aku ini gila? Kemarin-kemarin Mama sama Papa bukannya mau aku cepet sembuh kan? Sekarang aku udah sembuh dan sehat. Kenapa masih gak percaya juga sih? Kata Citra yang tampak kesal. Bukan gitu, Cit. Mama kan cuma khawatir aja. Ya udah, kalau kamu udah merasa lebih baik, Mama izinkan kamu pergi. Tapi, apa boleh Mama tahu kamu mau pergi kemana dan sama siapa? Tanya Hana pelan. Citra menarik napas panjang dan menjawab. Aku mau ke rumah temanku, yang rumahnya gak jauh dari hutan pinus itu. Barangkali aja temanku itu mau membantu aku mencari keadilan buat Mas Adnan. Apa? Jangan bilang kalau kamu mau menyusuri hutan tempat TKP-nya Adnan. Haduh, Citra, please, jangan ya. Itu mah bahaya buat kamu. Tolong percayakan semuanya sama pihak yang berwenang aja. Tugas kita di rumah aja dan berdoa. Hana tampak terkejut dan bisa langsung menebak apa tujuan putrinya untuk pergi. Ma, aku bukan anak kecil lagi yang selalu dikhawatirkan. Apa salahnya kalau aku ikut mencari tahu perihal kejadian itu? Kita nggak bisa kalau cuma berdoa aja, tapi harus disertai usaha. Timpal Citra yang langsung memasuki mobilnya.
Tapi kalau papamu tahu pasti nggak akan diizinin kalau begitu. Ayolah Citra, jangan cari masalah. Hana terus memohon agar gadis itu mau mendengarkannya. Aku bakal baik-baik aja kok, Ma. Udah ya, aku jalan dulu. Citra langsung menyalakan mesin mobilnya dan kemudian beranjak meninggalkan rumah dengan sejuta kecemasan yang menyelimuti hati ibunya. Kemudian cepat-cepat Hana menelpon suaminya yang sudah lebih dulu berangkat ke kantor, memberitahukan bahwa Citra nekat meninggalkan rumah hanya demi mencari sesuatu yang saat ini masih belum terpecahkan. Suatu hal yang tentunya sangat sulit untuk diterima oleh mereka, mengingat keadaan kejiwaan gadis itu juga yang masih belum stabil, membuat rasa khawatir yang berkali-kali lipat pada orang tuanya. Di sela-sela perjalanan, Citra pun mendapatkan sebuah panggilan telepon, yang tak lain adalah dari papanya, Hendro. Ia sudah menduga, mamanya pasti mengadukan apa yang hendak ia lakukan hari ini. Segera ia memakai AirPods-nya dan menerima panggilan suara tersebut. "Iya, Pak." Citra menjawab sambungan telepon Hendro. "Citra, kenapa kamu nekat sekali sih, Nak? Kamu kan baru aja sembuh, dan nanti sore kan jadwal terapi pertama kamu sama dokter. Harusnya hari ini kamu istirahat di rumah." Hendro terdengar begitu cemas. "Pa, aku tuh baik-baik aja. Tanpa pendampingan dokter pun aku baik-baik aja. Udah ya, Papa nggak usah mengkhawatirkan keadaan aku. Aku masih dalam perjalanan nih," sahut Citra. "Masalahnya bukan itu aja, Citra. Kamu juga harus ingat kalau Adnan itu tewas bukan hanya karena tenggelam saja, tapi karena dihabisi dulu oleh seseorang. Bahkan dari kita pun belum ada yang tahu siapa pelakunya. Itu artinya penjahatnya masih berkeliaran bebas di luar sana," kata Hendro dengan tegas. "Aku tahu itu, makanya aku mau ke tempat itu untuk melihat sendiri jejak-jejak yang mungkin aja masih tertinggal di tempat itu. Seandainya tiba-tiba aku celaka karena penjahat yang sama, kita jadi bisa lebih cepat tahu siapa penjahat yang telah membunuh calon suamiku. Karena sudah dipastikan penjahat itu tak lain adalah orang yang mengenal aku dan Adnan dengan baik." Penuturan Citra sontak membuat Hendro tampak tercengang di balik sambungan telepon. "Kenapa kamu ngomong begitu, Citra?" tanya Hendro. "Aku hanya mengikuti apa yang aku lihat di dalam mimpiku. Mimpi yang selalu berulang, Pak." Citra langsung memutus sambungan telepon sepihak, membuat Hendro semakin was-was, karena setelah itu ponsel putrinya tampak sengaja dimatikan agar tak bisa dihubungi. Astaga, apa yang terjadi dengan putriku ya Tuhan? Apakah yang Citra alami itu benar sebuah mimpi atau hanya karena efek dari rasa dukanya yang begitu mendalam, sehingga membuat ia sangat depresi? Gumam Hendro yang pikirannya saat ini sangat berkecamuk, karena putrinya tetap nekat pergi mengikuti keyakinan hatinya. Sementara itu di lain tempat, Citra kembali menitikkan air matanya saat ia hampir memasuki kawasan hutan pinus, tempat di mana ia menunggu kekasihnya yang tak kunjung datang hari itu, membuat goresan luka yang menganga kembali basah dan terasa begitu perih, mengenang perpisahan yang begitu pahit ini. Di tempat itu, gambaran mimpi tentang kamu selalu merongrong malam-malamku, Adnan. Apa gerangan yang sebenarnya terjadi sama kamu? Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang tuaku sendiri aja malah mengira aku ini gila dan depresi. Andaikan mereka bisa merasakan apa yang aku alami ini adalah sebuah kenyataan, bukan sekedar karena rasa duka saja. Aku yakin betul, kamu adalah korban dari kejahatan dan kebusukan manusia yang berhati iblis. Keyakinan Citra akan musibah yang menimpa kekasihnya itu membuat ia tak takut untuk menguak fakta tentang kejadian tragis itu, meski harus bertaruh nyawa. Kemudian ia menepikan mobilnya saat belum lama memasuki kawasan hutan pinus itu.